Wanita ini yang hamil anaknya. Ketiga kakak perempuan itu rasa sangat tidak masuk akal. Putuskan tidak akui anak adik laki-lakinya. Mereka merasa gadis ini berbohong untuk warisannya. Gadis itu karena dia ingin berikan anaknya identitas resmi. Jadi ngecek tes DNA. Lihat peti mati diangkat. Istri yang patah hati berlinang air mata. Hampirnya mau pingsan. Peti mati itu dengan sangat cepat dibawa ke dalam tenda. Siap untuk dapatkan DNA. Pada saat ini, sebuah mobil melaju. Ada beberapa wanita keluar dari dalamnya. Mulai pukuli secara keras kepada istri orang yang meninggal itu. Mereka bertekad untuk tidak biarkan siapapun mengambil DNA adiknya. Lihat tiga kakak perempuan suaminya dengan keras protes. Mas Kim di samping lagi rasa pastinya ini bukan yang biasa. Kemudian peti mati dikeluarkan. Wanita itu lihat tubuh suaminya dirampok. Patah hati peluk peti mati. Ditarik keluar oleh saudara ipar lagi. Dia mohon para saudara ipar tidak sentuh suaminya. Tapi peti mati itu masih dibawa ke mobil. Wanita itu didorong ke tanah. Perhatikan mobilnya hilang dari pandangan. Dia hanya bisa berbaring dan menangis dengan sesat. Semua kakak perempuan karena mau tidak diancamkan. Segera bawa adiknya ke kremasi. Ketika peti mati dibuka, tidak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata Mas Kim yang rasa adanya masalah. Lagi diam-diam rampok mayatnya. Para saudara ipar lagi tahu ditipu. Segera kejar. Mas Kim hanya bisa dorong Min Suk keluar dan kunci pintu. Para pemimpin juga tidak tahan dengan perilaku tidak sabar para wanita ini. Siap untuk gunakan kunci universal untuk buka pintu. Sekarang Hanju datang dengan izin untuk meriksa mayatnya. Ketiga saudara perempuan itu segera kutuk. Baru saja dengar bahwa halangi layanan publik akan didenda 1 juta. Mereka harusnya diam. Ketiga kakak perempuan yang sangat begitu marah. Sepertinya khawatir tentang adiknya. Tapi kenyataan semuanya yang palsu saja. Dengan reduksi teknologi. Otaknya dipukul keras hingga kematian. Kakak perempuan benci adik iparnya. Kakak perempuan ketiga iri pada adiknya yang tercinta. Dengan penampilan baru adik ipar setelah 10 tahun. Mereka semua jadi tersangka. Lalui simulasi. Korbannya karena patah tulang tengkorak karena sentuh meja kopi. Hanju ketemu dokter darurat saat itu. Tapi dia sangat yakin. Saat itu bahwa otaknya benar-benar bebas dari pendarahan. Dokter pengobatan tandakan secara beku. Tidak ada masalah selama operasi. Ketika kasus itu tidak memiliki petunjuk apalagi, selama pemeriksaan mereka temukan. Orang mati itu suntik banyak propofol. Dapat cegah pendarahan otak karena patah tulang tengkorak. Overdosis propofol dapat buat orang mati lemas dan mati. Langkah demi langkah tegaskan bahwa orang mati dibunuh oleh seseorang. Pembunuhnya kemungkinan besar berpengetahuan luas dalam kedokteran. Propofol dalam jumlah besar hanya dapat diperoleh dari rumah sakit. Hanju di malam hari, bawa orang ke rumah sakit untuk meriksa catatan pakai obat. Dia tidak tahu bahwa ada mobil yang diam-diam ikutinya. Saat ngecek lagi ada satu rekan. Diam-diam curi dokumen dan simpan di tasnya. Memangnya ada sejumlah besar propofol dalam dokumen yang terbang tanpa sayap. Orang yang daftarnya lagi perawat di ruang VIP tahun itu. Saat kelompok Hanju ke rumah perawat itu, temukannya mati di rumah kontrakan. Lagi ada banyak bekas jarum di tubuhnya. Jin Hyo meriksa dan temukan dia telah suntikan propofol. Buatnya koma. Kemudian suntikan insulin lagi. Buat yang lain salah paham bahwa kematian disebabkan oleh keracunan propofol. Tapi karena pakai sarung tangan saat itu. Jadi benar-benar tidak tinggalkan sidik jari. Saat ini, Hanju ingat bahwa tombol perawat telah dilepaskan. Pakai sarung tangan yang tidak bisa lakukannya, pasti ada sidik jari di tombolnya. Saat itu, Hanju terima telepon dari si istri. Bilang ada informasi terkait perawat yang ingin beritahunya. Mau ketemunya. Sang istri dengan momen sebelum Hanju masuki pintu. Masukkan obat ke dalam cangkir kopi.
Mas Kim sedang cocokkan sidik jari pada pakaian sekarang. Lagi istri orang yang sudah meninggal. Dia segera menelepon Hanju. Tapi tidak ada yang angkat. Dia terlihat seperti pemilik kedai kopi. Tapi nyatanya iblis yang bunuh orang tanpa berkedip. Dia dengan alasan memiliki bukti penting. Untuk buat janji dengan jaksa Hanju untuk ke sana sendirian. Kemudian segera masukkan obat itu ke dalam kopinya. Hayeon nangis dan ceritakan pada Hanju tentang penderitaannya. Saat hiburnya, Hanju tidak sengaja tumpahkan cangkir kopi. Lagi segera pergi ke kamar kecil dan cuci tangan. Wajah Hayeon cepatnya ubah. Lagi kesal sing-singkan lengan baju dan garuk. Lubang jarum hitam tampak sangat jelas. Sekarang dia lagi keinginan obat-obatan. Lagi ambil banyaknya dan masuk mulut. Kemudian segera pakai sarung tangan, keluarkan jarum suntik untuk suntikkan obat. Siap untuk langsung bunuh Hanju. Mas Kim telah bandingkan sidik jari pada tombol. Hayeon lagi. Mungkinkah dia pembunuh yang bunuh suaminya? Tapi mengapa lagi mau memeriksa tubuh? Dia segera menelepon Hanju. Tapi masih tidak ada yang angkat. Dia hanya bisa menelepon Yang Min. Yang Min dapat panggilan. Segera nyetir ke kedai kopi Hayeon. Hanju cuci tangannya dan keluar. Hayeon lagi menuju. Lihat semua mungkinnya gak biasa. Hanju lagi dorong Hayeon. Siap ambil jarum suntik dari tanah. Tapi Hayeon yang ada langkah lebih cepat. Lihat ada yang tidak bauk. Dia segera larikan diri tetapi tertangkap. Hayeon yang kejar Hajun secara gila. Tapi lagi salah suntik. Dia meremas leher lawan dengan sangat keras. Dalam keadaan darurat, Hanju keluarkan botol semprot dan semprotkan ke wajah Hayeon jadi baru bisa lolos. Saat ini, kelompok Yang Min datang biar tangkap Hayeon. Hanju lagi nasehat Dongsu. Ambil bukti di halaman. Di mobil dia beri Dongsu sebuah kotak. Mintanya bergegas dan pergi ke lab. Hayeon di kantor polisi terlihat seperti orang yang berbeda. Secara aktif akui diri kecanduan narkoba. Gangguan delusi ditangkap. Lihat narkoba di tangan Hanju. Hayeon seperti tidak ingat apa yang terjadi sama sekali. Pada saat yang sama ekspresi yang sangat sakitkan. Hanju tanyainya. Mengapa masukkan obat ke dalam kopinya? Ternyata Hanju sebelum turun dari mobil. Lagi terima telepon dari Mas Kim. Tahu pembunuh sebenarnya adalah Hayeon. Jadi siapkan botol semprot. Sengaja tumpahkan cangkir kopi lagi, ambil kesempatan untuk dapatkan bukti. Kemudian minta rekan lakukan percobaan. Lihat hal-hal yang terungkap. Hayeon akui dia bunuh perawat itu. Karena dia ambil kesempatan meras dan ingin bagi hartanya. Saat Hanju tanya Hayeon, kenapa bunuh suaminya? Wajah Hayeon tunjukkan penghinaan. Sombong bilang, Hanju tidak memiliki buktinya bunuh suaminya. Lagi ngejek Hanju yang cantik tapi bodoh. Mas Kim temukan. Tinggi badan dan dalam laporan. Selisih 3 cm. Dia rasa kasus ini memiliki banyak poin yang dipertanyakan. Jadi lagi gunakan simulator 3D. Kembalikan seluruh wajah tubuh ke keadaan semulai. Dua wajah yang sangat berbeda. Ini tunjukkan bahwa tubuh pada dasarnya bukan orang mati. Jadi mereka ke kuburan untuk ambil sampel tanah. Lakukan perbandingan deteksi. Tepat saja itu dari dua tempat yang berbeda, Hanju ambil gambar dan pertanyakan. Hayeon benarnya mayat ini siapa? Dia sangat bingung sehingga tidak berani lihat lurus. Mereka duga tubuh suami telah dikubur di tempat yang lain. Jadi mereka pergi ke kamar mayat untuk konfirmasi ini. Identitas suami Hayeon telah diverifikasi lalui pemeriksaan. Ternyata tubuh yang lain adalah kekasihnya. Ketika dua orang mereka bertengkar sembarangan, dia dorongnya sampai pukul kepalanya di atas meja teh. Buatnya patah tulang tengkorak dan kematian hemoragik. Istri ambil sperma beku suami. Biar lakukan IVF. Tetapi tingkat keberhasilnya sangat rendah. Dia pikir bayi itu milik kekasihnya. Jadi tukar tubuh mereka berdua.
Bagaimanapun dia yang tidak percaya. Ratio rendah tapi sukses. Hayeon lihat hasilnya lagi tertawa. Rasa bahwa kekayaan besar ada di tangannya. Sedang tenggelam dalam mimpi kemakmuran. Pada saat ini, sebuah kalimat dari Han Jun bawanya kembali ke kenyataan. Kamu yang telah kehilangan warisannya. Aku ibu bayi itu. Aku ibu bayi itu. Hayeon bisa langsung warisi properti. Karena keserakahannya sendiri, dia tidak sengaja bunuh kekasihnya. Dan racuni suaminya yang kasihan. Dan bunuh perawat yang ketahui kebenaran. Bahkan mainkan permainan yang malukan. Pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Gadis itu hanya karena makan tambah semangkuk nasi. Pria itu pukul dan tendang perutnya. Gadis itu sakit dan berguling-guling di tanah. Pria itu sepertinya belum berhenti marah. Lagi bangkitkannya dan tamparnya turuni tangga. Lihat gadis itu yang penuh luka. Pria itu sama sekali tidak berniat hentikan tindakan jahatnya. Lihatnya perlahan dekat. Gadis itu ketakutan dan rangkak ke kamar sebelah. Lalu kunci pintunya. Pria di luar itu gila dan berdebar-debar. Gadis ketakutan berdiri di belakang pintu sambil nangis. Karena ketakutan yang luar biasa. Dia kehilangan kendali. Keesokan harinya gadis itu terbaring mati di ruang tamu. Tangan pegang perut. Hanju yang rasa sangat aneh. Langsung gunakan tangan biar dorong korban. Sekarang ada teriakan di belakang. Apa yang kamu lakukan? Mas Kim salahkan Hanju karena hancurkan bukti di tempat kejadian. Kemungkinan besar akan buat pelaku lolos dari kejahatan. Sadari keseriusan masalah ini, Hanju segera minta maaf. Mas Kim lihat ke bawah, Hanju bahkan tidak pakai penutup sepatu. Lagi marah samanya. Pada akhirnya, 3 orang yang baru yang tidak ngerti aturan langsung dikeluarkan. Lalui tes. Gadis itu memiliki banyak memar di tubuhnya. Penuh luka, cukup dalam bahkan bisa lihat tulang. Staf tidak berani lihat lurusnya. Setelah di-scan, ternyata tulang rusuk korban patah semua. Disebabkan oleh diserang dari belakang. Obat jamur kaki ditemukan dalam daftar barang bukti. Jadi dia pelan-pelan angkat kaki korban coba ciumnya. Pastikan kakinya ada jamur atau tidak. Selama tes. Pisau bedah dalam tangan Mas Kim jatuh ke tanah. Tangannya tanpa sadar bergetar. Adanya 1 janin. Hanju panggil pria kasar itu. Dia tolak untuk jawab pertanyaan Hanju. Ketika Hanju bertanya apakah dia cintai istrinya, dia tersenyum mengejek pada Hanju. Lihatlah pria yang makan secara enak di depannya. Hanju juga kehabisan kata. Dengan waktu pengacara keluar untuk beli kopi, dia segera bertanya di mana tongkat golf nomor 7 itu. Karena luka di tubuh korban semuanya disebabkan oleh tongkat golf nomor 7. Dia masih secara provokatif tolak untuk jawab pertanyaan itu. Pada saat ini, pengacara keluarkan video. Ketika dia tinggalkan rumah, korbannya masih hidup. Hanju yang sangat terkejut. Tapi dia masih bersikeras bahwa pembunuhnya adalah dia. Karena tidak ada bukti, dia harus ditahan dulu. Tapi laporan otopsi lagi tunjukkan itu bukan dia. Hanju pastinya tidak percaya. Dengan marah ketemu Mas Kim. Tanyakan padanya apakah dia telah terima manfaat apapun. Makanya edit laporan. Jelas ada begitu banyak luka di tubuhnya. Mas Kim bilang itu sama sekali bukan luka fatal. Karena dia minum obat jamur kaki dan pengencer darah secara bersamaan. Jadi keracunan dan mati. Hanju tidak tambah ngomong. Tapi segera dia tahu, korban tidak alami edema. Jadi mereka pergi ke rumahnya untuk meriksa situasi. Tapi pelayan itu bingung. Tidak bilang apapun. Hanju temukan bahwa pembantu dan korban ambil foto bersama. Jadi dia mulai bercerita. Beritahu pada pelayan bahwa gadis meninggal itu dengan sangat sedihkan. Tidak ada yang bisa bersaksi untuknya. Pelayan itu akhirnya tersentuh. Putuskan ke pengadilan biar bersaksi. Hanju dengan sombong ke pengadilan. Pembantu itu berkata,
Pria ini sering pukuli istrinya. Pukul sampai istri patah tulang dan tidak mau berhenti. Hanju pikir dia pasti akan menang. Pada saat ini, pihak lain temukan saksi tersembunyi. Tidak berharap itu dokter forensik Kim. Kesaksiannya kejutkan Hanju. Di pengadilan yang bermartabat, Hanju yang angkat kaki pria itu biar lihat. Semuanya tidak ngerti. Wajahnya keluarkan ekspresi rendahkannya. Tapi dia angkat kakinya. Lihat dengan jelas. Pada akhirnya puji kakinya bersih. Tidak kena bau kaki. Ini kejutkan semua orang. Ternyata istrinya meninggal dengan cara yang sangat debarkan. Hasil otopsi tunjukkan bahwa korban sedang hamil 8 minggu. Ada banyak tulang yang patah di tubuh. Pernah jalani operasi katup jantung. Ada banyak obat bau kaki di perut. Ketika pelayan tunjukkan bahwa gadis ini sering dilecehkan oleh suaminya. Ada banyak gambar sebagai bukti. Hanju pastikan bahwa pembunuhnya pasti orang jahat ini. Pada titik ini mereka panggil saksi yang berharga, yaitu forensik Kim. Dia tegaskan dengan yakin, luka di tubuh korban bukan penyebab kematian sama sekali. Hanju yang sangat kejutkan. Ketika dipaksa, dia langsung pikir korban yang tidak memiliki kaki yang buruk. Tapi minum obat bau kaki. Jadinya mau konfirmasi kalau obat itu milik suami yang kasar atau bukan. Jelas tidak ada bau kaki. Kok lagi pakai obat ini? Dengan sombong lagi bilang itu yang istrinya mau beli. Sampai sini saja, Hanju yang kehilangan sabarnya. Tidak ada bukti untuk bantah. Dia langsung marah dan bilang pria itu bohong. Ini yang dia paling benci. Pria itu ada senyuman yang sombong. Pada akhirnya hakim perintahkan Hanju, dalam waktu 3 hari untuk berikan bukti yang berharga. Jika tidak, pengadilan akan bilang dia tidak bersalah dan biarkannya pergi. Tidak bisa tangkap pria kasar ini untuk balaskan dendam gadis itu. Hanju dengan marah pergi ke rumah korban. Tidak sengaja ditemukan mereka berurusan dengan karpet dan sofa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun percobaan pertama menang. Tapi saat pikir satu orang baru seperti Hanju di pengadilan. Berani lawannya sampai akhir. Kemudian lihat seluruh ruangan penuh dengan pengacara terkenal. Pria itu secara gila dan marahi gadis di sampingnya. Hadapi tuannya. Mereka juga tidak berani bilang apapun. Hanju temukan sepatu hak tinggi. Dia telah injak karpet di tempat kejadian. Minta Mas Kim bantunya ngecek. Lihat sepatu mahal terpotong jadi 2. Dia patah hati dan tidak bisa lihat langsung ke sepatunya. Memang temukan obat bedak untuk orang-orang dengan kaki yang buruk. Lagi pula, siapa yang hancurkannya? Saat ini, Mas Kim temukan bahwa tangan korban semuanya dalam keadaan berkontraksi. Sepertinya sedang pegang sesuatu. Pada saat yang sama, temukan satu kapsul yang telah dibuka. Setelah mereka nilai bahwa obat kaki dihancurkan. Sekali lagi masukkan obat ke dalam kapsul. Hanya bisa cek saja sidik jari di atas. Bisa tahu siapa pembunuhnya.